Baiklah, agar saya bisa memahami lanjut antara Anda dan orang tua Anda yang membuat Anda stres, bisakah Anda berikan salah satu contoh konflik yang Anda alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Baik, beberapa minggu yang lalu saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat. Seperti biasanya, karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya mengapa saya terlambat pulang. Sebelum saya menjawab, ibu saya meluapkan emosinya pada saya dan adik saya. Itu membuat saya sangat sedih. Oke oke. Kedengarannya memang menyesakkan saat Anda menyaksikan semua itu. Kejadian ini berulang-ulang terus hingga mereka seperti merasa puas dengan situasi yang demikian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu Anda mengeluarkan amarnya itu? Apa yang terjadi pada adik Anda sebelum upaya Anda mengatasi mereka? Malam itu mereka nampak tak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu. Karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah pertama bagi mereka. Ya, ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa ini terjadi? Ini berlangsung episode kadang-kadang terjadi setiap hari, terkadang seminggu sekali, sekali sebulan. Itu karena alasan yang tidak jelas, dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mengganggu adik-adik saya. Oh ya, ya, Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah Anda. Ya, saya rasa semua berdampak. Saya, adik-adik, dan juga mereka orang tua kami. Tampaknya Anda masih stres terus menerus ya, dan mempengaruhi pikiran Anda. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus menerus. Anda terus memikirkannya, bukan? Ya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, ya, ya. Kemudian, Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Anda mulai mengalami malam yang panjang. Ya, saya memikirkan apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin Anda dapatkan? Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, Anda ingin ketenangan. Saya bertanya-tanya apakah kami bisa tidur nyenyak, tenang. Ya, Semoga ini langkah yang baik untuk bisa tenang. ya, itu langkah besar dalam hidup Anda tentunya. Saya sangat mendukung langkah-langkah demikian. Saya memikirkannya terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain. Saya berpikir untuk lari dari rumah saja, dan itulah solusinya. Ya, Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya pikir untuk tidak meninggalkan rumah karena ada adik-adik saya. ya, Anda bertahan untuk adik-adik Anda. Itu langkah yang luar biasa. Ya, saya hanya terus mencari cara lain lagi yang lebih nyaman. Baik, sekarang saya akan mencoba merangkum apa saja yang kita bahas
sejauh ini. Anda sampaikan kepada saya rasa frustasi dan lelah Anda. Mungkin sekarang lebih besar dengan banyak kemarahan dan kerapuan orang tua Anda. Anda sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik Anda, bahkan sangat risau hingga langkah itu. Tapi Anda masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu, dan itu membawa Anda pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara Anda dengan orang tua Anda dan mengatasi itu semua, sehingga Anda membangun harmoni hidup sebagai salah satu keluarga. Apakah semua sudah terangkum? Ya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar. Mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu, itu ya, baiklah. Jadi saat ini dengan senang hati akan saya bantu atau apapun yang ingin Anda lakukan di waktu yang akan datang dalam hubungan Anda dengan orang tua Anda, membangun kembali keluarga Anda. Dengan senang hati akan saya lakukan itu. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal menjadi lebih jelas bagi saya sekarang, dan saya punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Ya Pak, berpikir bersama saya berterima kasih kepada Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak.